Apa benar Gen Z tidak peduli dengan negara, tidak tertarik dalam kegiatan bela negara, dan tidak punya rasa cinta terhadap tanah air? Bagaimana peran pemuda Indonesia seharusnya dalam mendukung kedaulatan Indonesia? Pemuda Indonesia menjadi tonggak penerus bangsa di tengah bonus demografi para pelaku aktif di Indonesia. Indonesia masih membutuhkan generasi muda untuk dapat terus eksistensi di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Kembali lagi dengan kita di podcast Kebangsaan 101, ngobrol santai dengan generasi muda cermin bangsa. Dengan tema visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Hari ini kita akan ngobrol bareng tentang bagaimana kita sebagai generasi muda bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air, menjaga persatuan dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Bersama saya, Nabila. Hari ini bersama saya sudah hadir dua narasumber kita yang ahli di bidang wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama ada Bapak Haji Dika, atau bisa disapa dengan Gus Dika, seorang politis dan sekaligus anggota DPR. Dan yang kedua, Bapak Profesor Afan, seorang akademis dan peneliti di bidang ilmu sosial dan politik kampus ternama. Menurut Gus Dika, sebenarnya yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan itu seperti apa sih? Gini, sebenarnya wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character, kemudian dari kesadaran terhadap sistem nasional atau nation system yang bersumber dari Pancasila, UUD, kemudian ada NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya yaitu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Oke, lalu menurut Gus nih, kaitannya dengan bela negara itu apa? Kaitannya dengan bela negara itu seperti contohnya yaitu, jadi wawasan negara itu menurut pendapat saya sebagai landasan pemikiran. Jadi bagaimana kita memandang bangsa dan negara. Kemudian bela negara sendiri yaitu merupakan perwujudan. Jadi bagaimana sikap dan perbuatan kita menjaga integritas bangsa. Kaitannya yaitu tanpa wawasan kebangsaan, bela negara akan kehilangan arah. Sebaliknya wawasan negara juga butuh bela negara agar benar-benar hidup dalam dunia nyata. Kita bergeser dulu ya, Bos. Selanjutnya kita balik ke narasumber kedua kita, yaitu Profesor. Nah, Prof, sebenarnya yang menjadi hambatan dalam melaksanakan bela negara di bangsa kita itu seperti apa sih? Oke, terima kasih Mbak Nabila atas pertanyaannya. Jadi tantangan yang kita hadapi saat ini adalah di mana media massa itu kadang menyebarkan berita hoax, atau saat ini kan banyak ajaran atau aliran-aliran tertentu yang bisa memecah belah bangsa gitu, terutama yang disasarkan adalah generasi muda gitu, dan dan juga budaya asing yang terus datang ke negara kita dan istilahnya itu mendoktrin anak-anak muda untuk mengikuti budaya luar. Lalu nih Prof, gimana caranya kita bisa menghadapi tantangan ini? Oke, kita bisa untuk meningkatkan berbagai banyak literasi kebangsaan generasi muda kita, terus menjadi garda terdepan untuk menanggulangi berita-berita atau isu-isu yang menyimpang, terus membangun toleransi terhadap antar sesama dan masyarakat, dan juga yang paling penting itu adalah memperkuat peran di dalam keluarga. Itu sangat penting sekali, dan mewujudkan aksi bela negara di kehidupan sehari-hari kita. Untuk Gus dan Prof, contoh visualisasi bangsa dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa? Mungkin dari Gus dulu. Jadi visualisasi bangsa dalam kehidupan sehari-hari ini sudah seharusnya ditanamkan
oleh tiap individu, bangsa, dan warga negara seperti pertahanan keamanan, terutama perbatasan, kemudian aktif di organisasi internasional. Dalam mendukung kegiatan bela negara itu sendiri juga sudah diatur di UUD pasal 27 ayat 3 yang berisikan yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Kalau dari kacamata akademisi sendiri bagaimana, Prof? Baik, terima kasih Mbak Nabila. Sebenarnya kegiatan visualisasi ini bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari, bisa dilakukan dengan sederhana seperti gotong royong, membantu pekerjaan di rumah, terus profesionalitas dalam pekerjaan, terus menjunjung integritas, dan juga bisa mengenalkan budaya Indonesia sendiri yang di pelosok-pelosok ke mancanegara. Kemudian untuk peran generasi muda ini dalam perwujudan bela negara itu bagaimana? Mungkin dari Prof. Baik, terima kasih. Untuk peran generasi muda dalam kegiatan bela negara ini dapat diwujudkan dengan mengendalikan media massa, dengan menyaring informasi dan tidak gampang terprovokasi oleh isu-isu negatif. Pendapat Gus sendiri bagaimana? Menurut saya, generasi muda atau Gen Z saat ini harus berperan aktif dalam bela negara, bisa dengan menyampaikan aksi bela negara atau bisa juga dengan meraih prestasi di kancah nasional maupun internasional. Oke, benar sekali ya Gus. Jadi hari ini spesial banget karena kita nggak ngobrol soal visualisasi bangsa, tapi juga ada cuplikan wawancara dengan sosok istimewa yang sudah mengharumkan nama bangsa kita di kancah internasional. Beliau adalah seorang peraih Nobel, penghargaan paling bergengsi di dunia yang diberikan atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi luar biasa bagi umat manusia. Beliau di sini menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama generasi muda Indonesia, bahwa mimpi besar bisa tercapai kalau kita mau berusaha, berjuang, dan tetap mencintai tanah air. Berikut video cuplikan wawancara kami bersama Mbak Syifa. Nah, jadi saya melihat bahwa Lampung ini merupakan salah satu dari wajah Indonesia yang indah. Nah, tapi keindahan ini terancam oleh abrasi. Nah, abrasi itu menurut saya bukan hanya persoalan lingkungan ya, tapi juga merupakan persoalan nasional. Jika kita kehilangan gas pantai, maka kita juga akan kehilangan identitas bangsa. Selain itu, kita akan kehilangan ruang lingkup dari masyarakat pesisir, juga kehilangan benteng pertahanan negara. Nah, hal inilah yang memanggil saya untuk melakukan penelitian dan kajian pada topik ini. Jadi, bagi saya sendiri, mitigasi itu merupakan salah satu bentuk bela negara. Jadi, kita menjaga tanah, laut, sumber daya alam untuk generasi di masa mendatang. Nah, jadi jika melihat ada masyarakat Lampung yang bersama-sama menanam mangrove di pesisir, itu bukan hanya aksi lingkungan, tapi itu merupakan wujud dari cinta tanah air karena mereka bersama-sama menjaga wilayah Indonesia dari ancaman abrasi. Visualisasi bangsa berarti cara kita memandang Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, mulai dari tanah, air, manusia, dan budaya. Dengan pandangan itu, kita sadar bahwa abrasi di Lampung itu bukan hanya masalah lokal, tapi juga merupakan masalah nasional. Nah, karena Laut Lampung itu sendiri memiliki peran penting bagi Indonesia karena menjadi gerbang maritim yang menghubungkan antara Sumatera dan Jawa, sekaligus sebagai jalur pelayaran internasional di Selat Sunda. Nah, Laut Lampung itu sendiri juga kaya akan sumber daya perikanan yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Selain itu menyimpan ekosistem penting seperti terumbu karang, mangrove, serta padang lamun. Selain itu menjadi destinasi wisata bahari yang mendorong pariwisata daerah dan berfungsi strategis dalam pertahanan dan keamanan laut nasional. Oleh karena itu, jika kita menjaga pesisir Lampung, kita juga sebenarnya sedang menjaga kedaulatan bangsa, ekonomi nelayan, dan juga warisan alam di Indonesia. Cinta tanah air itu tidak hanya diwujudkan dengan mengangkat senjata,
Nah, bisa juga dengan menjaga garis pantai, menanam mangrove, mengurangi pencemaran, hingga mendidik agar anak-anak itu tahu betapa pentingnya laut. Nah, semua itu merupakan wujud bela negara yang sesungguhnya. Nah, jadi mari kita jaga Indonesia bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Karena laut kita merupakan jantung bangsa dan pesisir kita merupakan beranda negara. Sungguh sangat inspiratif pandangan Syifa. Bagaimana sebuah penelitian menjadi bentuk kegiatan bela negara. Semoga apa yang disampaikan menjadi contoh para pemuda Indonesia untuk dapat berkarya dan berprestasi sebagai wujud nyata aksi bela negara.